Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprizal. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar sel, adaptasi sel dan jaringan. Pengertian jaringan dan sel. Pengertian jaringan sederhananya, pengertian jaringan dalam biologi adalah sekumpulan sel yang memiliki kesamaan dari segi bentuk dan fungsi. Jaringan merupakan salah satu tingkatan organisasi kehidupan, di mana itu dari segi bentuk dan fungsi. Jaringan merupakan salah satu tingkatan organisasi kehidupan, di mana itu dari segi bentuk dan fungsi. Jaringan merupakan salah satu tingkat organisasi kehidupan. Dimulai dari sel sebagai unit terkecil yang struktural dan fungsional, kemudian jaringan. Lalu dilanjutkan dengan sistem organ dan kemudian membentuk spesies dan seterusnya. Hal ini perlu diketahui, suatu organisme dikatakan memiliki jaringan, berarti itu merupakan sebuah organisme multiseluler. Selanjutnya, sebuah kumpulan sel yang sama mulai dari bentuk, struktural, dan fungsinya haruslah terhubung dengan kuat. Baiklah, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu struktur jaringan dan sel. Struktur jaringan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. A. Jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup pembukaan tubuh, baik pembukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. B. Jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Matriks disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Jaringan otot. Jaringan otot terdiri dari 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos, sel berbentuk gelendong. Otot lurik, sel berbentuk silinder. Otot jantung, sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang. 2 atau lebih membentuk sinsitium. Struktur sel. A. Peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini, para siswa. Dengan demikian, peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembang suatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Peranan kritis dan evaluatif. Peranan kurikulum tidak mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Pengertian jejak sel. Pengertian jejak sel. Cedera sel terjadi apabila suatu sel tidak lagi dapat beradaptasi terhadap rangsangan. Hal ini dapat terjadi bila
rangsangan tersebut terlalu lama atau terlalu berat. Sel dapat pulih dari cedera atau mati bergantung pada sel tersebut dan besar serta jenis cedera. Apabila suatu sel mengalami cedera, maka sel tersebut dapat mengalami perubahan dalam ukuran, bentuk, sintesis protein, susunan genetik. Penyebab jejak sel. Penyebab jejak sel terjadi jejak sel, cedera sel. 1. Hipoksia, pengurangan oksigen, terjadi sebagai akibat dari iskemia, kehilangan pasukan darah. Dapat terjadi bila aliran arteri atau aliran vena dihalangi oleh penyakit vaskuler atau bekuan dalam lumen. B. Oksigenasi tidak mencukupi karena kegagalan kardiorespirasi, misalnya pneumonia, hilangnya kapasitas membawa oksigen darah, misalnya anemia, keracunan karbon monoksida. Adaptasi sel. Adaptasi sel dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu atrofi adalah berkurangnya ukuran suatu sel atau jaringan. Terus hipertrofi adalah bertambahnya ukuran suatu sel atau jaringan. Hiperplasia adalah peningkatan jumlah sel yang terjadi pada suatu organ akibat peningkatan mitosis. Metaplasia adalah perubahan sel dari suatu subtip ke subtip lainnya. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.